Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalur Cinta Rofa. Kali ini kita mau gibah nih. Wes. Gibah itu boleh ya? Ya ada yang boleh, ada yang enggak. Malah ada yang wajib juga. Kita gibah ngomongkan setan. Kalau ngomongkan setan boleh ya? Boleh, boleh. Setan itu kan sudah terbiasa nih diomongkan. Nah, hampir tiap orang itu kalau berbuat kejahatan atau berbuat salah itu selalu yang disalahkan setan. Nah, ini setan ini kira-kira tersinggung nggak ya? Bahkan ada pernah kasus, ada tokoh nasional lah, membuat sebuah kesalahan besar. Nah, kemudian beliau klarifikasi di media, saya melakukan ini karena tergoda oleh setan. Nah, akhirnya setan yang Johnny salah. itu kan? Itu kan setan lagi yang salah. Selalu yang disalahkan setan. Nah, tapi oke, itu bukan itu yang terpenting. Yang terpenting ada sebuah pertanyaan, agak nakal nih. Itu setan itu apakah jenisnya sama? Artinya kan dalam setiap agama, hampir setiap agama itu kan mengenal setan. Agama Islam, kemudian Kristen, Hindu, Buddha juga mengenal yang namanya setan. Konghucu juga mengenal setan. Nah, pertanyaannya, apakah setan yang menggoda umat Islam itu jenisnya sama dengan setan yang menggoda umat yang lain? Nah, itu pertanyaan agak nakal, tapi ini menarik ini untuk dibicarakan. Itu sebetulnya esensi setan itu apa? Kalau di Quran itu kan inna syaitana aduwa fattakhidhu aduwa. Jadi setan itu adalah musuh, maka jadikan dia musuh. Minal jinnati wana, setan itu ada kalanya berupa jin, sesuatu yang tidak kelihatan, dan juga ada kalanya berwujud manusia kan. Nah, dari situ itu kalau kadang-kadang begini, antara kata sifat dengan kata benda itu bagi kita secara fisik ya, secara materi itu sesuatu yang tidak tampak itu kan menjadi sifat. Jadi di dalam alam spiritual itu kata sifat itu bisa memang ada materinya tetapi tidak tampak kan gitu. Jadi kalau secara umum orang modern pasti akan beranggapan bahwa setan itu kata sifat. Loh, sebetulnya berwujud nggak? Secara ini kan bisa berwujud jin, bisa berwujud manusia. Loh, kok ada keterangan bahwa setan itu bersatu dengan darah? Itu? Ya memang sifat itu kan bisa bersatu dengan apapun. Kan itu misalnya Mas Joni sifatnya cerpenis. Kesetanan. Kesetanan. Jadi mungkin kalau kita orang modern itu memandangnya hampir selalu dari pendekatan material, maka setan itu adalah kata sifat kan. Sifat negatif, kecenderungan itu sifat negatif. Nah, kalau iblis? Kalau lain lagi itu? Ya, iblis itu kan minal jin, termasuk golongan jin yang kemudian menjadi setan kan gitu. Jadi dari situ malah mempertegas bahwa memang setan itu kata sifat. Gitu. Dari iblis yang dulu itu ahli ibadah kan itu. Iblis itu di dalam Al-Quran dijelaskan adalah apa itu jenisnya jin. Kemudian karena secara metaforis digambarkan oleh Tuhan seperti itu, punya dendam dengan manusia, maka dia menjelma menjadi setan. Nah, kalau sekarang nih situasi yang zaman sekarang itu kan enggak, yang menarik itu begini Mas Joni. Setan pertama itu kan iblis. Ya, oke. Dan iblis itu sejarahnya menjadi setan karena rajin ibadah. Jadi Mas Joni jangan terlalu rajin, nanti malah sesuatu yang berlebihan. Menyambung pertanyaan yang tadi, bahwa zaman sekarang ini kan hampir susah untuk membedakan antara manusia dan setan. Semakin banyak, kalau tadi dikatakan sifat ya, sifat manusia yang memiliki sifat-sifat setan, tetapi merasa diri sebagai manusia. Nah, itu letaknya di mana itu? Jadi ada banyak riwayat yang menceritakan bahwa ada kalanya satu saat nanti setan itu terkagum-kagum dengan manusia. Loh, memang ada itu? Iya. Jadi itu bukan guyonan ya? Bukan guyonan itu. Jadi karena daya kreativitas setan itu terbatas
dan daya kreativitas manusia itu hampir tak terbatas, maka setan malah berguru kepada manusia. Saya curiga di zaman modern ini setan itu sudah nganggur, sudah minder lah. Kok bisa begini ya kok? Jadi terinspirasi dari manusia kan gitu. Nah buktinya kalau di dunia paranormal itu, jin-jin yang dulu ikut manusia, jin korin itu ya. Jadi kalau lahir manusia kan lahir pula jin kan itu. Itu mereka meniru-niru aja perilaku yang diikuti itu. Artinya kan dari sini berarti memang sangat mungkin setan hari ini itu sudah kehabisan kreativitas. Mereka belajar dari manusia. Karena di alam setan itu terbatas kemampuannya kan. Jadi setan itu kan sebenarnya tinggal numpangi aja. Jadi kayak provokator manusia mau berbuat jahat apa lewat hawa nafsunya itu, keinginannya itu. Kemudian setan tinggal menumpangi aja. Nah itu ada tingkatan-tingkatannya, Gus? Ya, kalau kita menceritakan tentang tingkatan-tingkatan setan tentu macam-macam. Tapi secara umum begini, semakin tinggi level kedekatan Tuhan, semakin tinggi pula setan yang bertugas di situ. Jadi masuk akalnya begini, orang itu makin kreatif, maka setannya juga dari situ belajar untuk memprovokasi secara lebih kreatif kan gitu. Intinya itu kan setan itu kecenderungan negatif gitu. Kecenderungan negatif yang menghancurkan kehidupan kan. Karena mereka secara metafori di Al-Qur'an itu sejarah penciptaan Tuhan dengan menciptakan Adam dan kemudian iblis sedemikian rupa itu, intinya itu kan Tuhan menciptakan setan, menciptakan yang pertama itu adalah iblis, setan itu bagaimana caranya menguji manusia untuk merusak kehidupan yang sudah diberikan Tuhan kan gitu. Baik kehidupan di dunia maupun kehidupan selanjutnya. Nah kalau ada dugaan yang juga nakal bahwa sebetulnya kan setan itu kan makhluk Allah yang paling taat. Artinya dia tidak mau berkhianat terhadap perintah Allah untuk tidak menggoda manusia. Artinya kan paling taat sekali sebetulnya itu. Nggak ada tuh setan yang bertobat. Gini Mas Doni, Tuhan itu tidak memerintahkan setan untuk menggoda manusia. Gitu. Jadi sejarah setan pertama kan iblis. Karena kedengkian iblis maka dia bertekad untuk menghancurkan manusia. Karena dianggap manusialah penyebab Tuhan tidak suka sama dia kan gitu. Dan setan atau iblis itu bisa bertobat. Loh, boleh bertobat. Di kitab Ihya Ulumuddin itu diceritakan oleh Imam Al-Ghazali itu Nabi Musa itu pernah didatangi iblis. Kemudian iblis itu tanya, "Mus," manggilnya kan Mus mungkin gitu ya. "Mus," kan itu. "Coba tanyakan Tuhan, kamu kan bisa ngomong-ngomong sama Tuhan. Kalau aku seandainya bertobat tuh bisa diterima enggak? Nah, dan caranya bagaimana?" Kan gitu. Kemudian Nabi Musa munajat. Nah, Allah menurunkan wahyu, "Boleh, tobat bisa saya terima," kan itu. Kemudian Nabi Musa menyampaikan. Terus iblis bertanya, "Kata Tuhan gimana caranya?" Nabi Musa bertanya lagi sama Tuhan, "Gimana caranya supaya iblis itu kalau tobat diterima Tuhan?" Kan itu. "Suruh sujud di makamnya Nabi Adam." Kan gitu. Kemudian disampaikan sama Nabi Musa kepada iblis, "Oh caranya kamu harus sujud di depan makamnya Nabi Adam." Iblis jawabnya gini, "Waktu hidup aja saya nggak sudi bersujud, apalagi mati kan." Tapi itu betul dikisahkan. Iya, dan itu berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Apalagi kalau kita berbicara Imam Al-Ghazali ya, hampir-hampir kan beliau itu mana yang salah, nggak ada itu. Lah kaitannya dengan bahwa isi neraka itu terdiri dari jin dan manusia. Nah, jin ini kan tadi ada kaitannya dengan setan. Ya, jin atau manusia itu kalau dia memakai sifat-sifat iblis maka dia menjadi setan. Tapi kalau enggak ya enggak. Kan itu. Iblis sendiri nanti kalau mau kiamat tiba-tiba bertobat, iblisnya malah di surga. Ini kalau cerita nakal gitu ya. Nah, tapi berarti jin juga mereka juga ada di surga. Iya. Artinya ada jaminan bahwa jin yang memang baik tempatnya juga di surga. Iya. Bersama manusia. Iya. Cuma kecenderungannya jin itu lebih dekat koalisinya dengan iblis lah daripada manusia. Jadi kecenderungannya koalisinya ke situ. Tapi kalau banyak kan jin muslim itu yang di surat jin itu difirmankan Tuhan ketika Rasulullah membaca ayat-ayat, mereka mendengarkan, mereka mengajak teman-temannya untuk beriman kepada Rasulullah kan gitu. Jadi ya di surga itu ada jin, ada manusia. Di neraka itu juga ada jin, ada manusia. Kan gitu.
Kecuali jin gila atau manusia gila itu nggak di surga. Nah kemudian ini korin, tentang korin tadi, bahwa setiap manusia yang lahir itu selalu disertai korin. Korin itu pendamping. Ya, korin itu teman lah, teman dekat. Teman dekatnya, dan itu selalu mengikuti. Ya. Jadi itu kan mungkin seperti efek samping dari sebuah proses produksi kan. Itu apa gunanya korin? Maksudnya itu fungsi dia, peran dia apa? Menemani orang, jadi kembar gitu, kembarannya. Ya. Jadi begini ya, Rasulullah itu kan bersabda dalam satu hadis sahih, tidaklah lahir seorang anak cucu Adam, kecuali lahir pula satu setan, kata Nabi itu. Yang kemudian disebut korin itu. Ya, setan itu Nabi itu menyebut setan karena kecenderungan jin itu kan mereka bersifat setan kan. Ya. Jadi Nabi menyebutnya kecuali lahir pula setan. Nah Nabi juga sendiri berkata, semua setan itu akan menunggangi kamu, memprovokasi kamu ketika kamu berniat jahat kan itu. Hawa nafsumu yang cenderung jahat itu. Kan itu. Lain dengan setan yang ikut aku, kata Nabi. Kalau setan yang ikut aku itu udah taat. Udah enggak macam-macam lah. Nah, itu kan kayak semacam kalau kita memproduksi apa ya? Ada roti kemudian ada aroma yang keluar itu dari oven itu ya. Kira-kira setan itu kayak begitulah dalam proses. Lah korin itu bisa campur tangan enggak dengan kehidupan kita? Kalau kita mengikuti ya bisa. Artinya kalau kita mau berbuat jahat misalnya, kemudian korin itu membisiki, ikut tenang gitu loh, ayo teruskan kan. Lo malah teruskan. Iya, teruskan. Kalau berbuat baik nggak usah. Iya. Berarti korin itu sifatnya jahat. Iya, namanya juga jin. Kan itu. Jin itu kecenderungannya berafiliasi kepada setan kan gitu. Tetapi kalau orangnya itu soleh macam-macam, seperti Rasulullah bilang, setan yang ikut saya itu baik. Oh berarti kalau kita selalu baik, korinnya juga akan baik. Iya, seperti itu gitu. Nah kadang-kadang begini Mas Joni, jin itu kadang-kadang begini munculnya itu. Ada misalnya ada kita punya teman namanya Mas Budi. Mas Budi itu meninggal. Tiba-tiba dalam beberapa hari kita ketemu Mas Budi malam-malam masih hidup. Nah itu sebenarnya itu korinnya. Karena manusia itu dibatasi umur yang lebih pendek. Sementara jin korin itu atau setan itu, dia tidak akan mati sampai hari kiamat kecuali ada sebab-sebab yang menyebabkan dia mati. Misalnya dia terkena sambaran ayat, dia terkena sambaran meteor yang jatuh, dia terkena sambaran petir. Kalau nggak kena itu semua, dia bisa hidup sampai kiamat. Nah jadi ketika seseorang meninggal, kemudian korinnya itu kan nganggur, terus ngapain dia? Apa cari orang lain? Iya, dia biasanya kan misalnya Mas Joni atau ulama siapa itu, dia kadang-kadang nemui teman-temannya, dia kadang-kadang nemui di alam mimpi. Misalnya Mas Joni, saya tadi malam mimpi ketemu Sunan Kalijogo. Ya belum tentu Sunan Kalijogo benar, bisa jadi itu korinnya. Iya. Lah untuk membedakannya? Untuk membedakannya biasanya dia menasihati hal-hal yang baik, kemudian kira-kira 15% itu aneh-aneh nasihatnya kan gitu. Makanya kalau kita nanti bicara tentang perjumpaan antara ruh dan apa itu jin, itu kita harus membedakan. Pesan jin yang baik boleh dilaksanakan, tapi pesan yang aneh-aneh jangan kan gitu. Jadi kadang-kadang itu terselip kira-kira 15% lah Nah kalau gini, kalau meminta bantuan korin itu bisa. Ya bisa. Jadi misalnya begini, Mas Joni itu paranormal. Oke. Nah, saya sakit datang, obatnya apa? Mas Joni tinggal aja kalau bisa berkomunikasi dengan jin, menghubungi jin-jin yang dulu pernah ikut dokter atau ikut dukun zaman dulu, macam-macam, apa dulu obatnya kan. Nah kadang-kadang itu tadi, 85% mereka ngomong benar, yang 15% itu aneh-aneh. Misalnya saya batuk, jinnya itu bilang suruh aja minum jahe dan serai dan vitamin A, kan misalnya benar. Iya. Terus apalagi ditambah kotoran kambing dikit. Nah itu ya misalnya gitu. Selalu ada begitunya. Selalu ada anehnya gitu. Ya, gitu. Jadi dan itu korin itu sampai kiamat ya, korin. Kalau tidak terkena sesuatu. Ya yang tadi disebutkan itu sambaran petir, sambaran ayat, kemudian apa itu meteor jatuh. Ya gitu. Ya. Selain itu enggak. Nah, bisa enggak korin itu mati? Maksudnya? Ketika orang masih hidup kena sambaran petir misalnya. Nggak punya korin dong. Biasanya kena korin itu akan lebih hampir pasti tidak akan mungkin mati sebelum manusianya mati. Kecuali bersamaan bisa. Manusianya tersambar petir, nah korinnya juga sekalian. Tapi selama manusianya hidup kan dia berlindung di dalam tubuh manusia, kan gitu.
Jadi ya aman-aman. Nah kalau misalnya begini, saya sebagai katakanlah saya punya kelebihan paranormal. Saya ingin membunuh korin yang menemani teman saya misalnya. Korinnya saja bukan, bisa nggak? Ya nggak bisa. Nggak bisa, tetap. Nggak bisa. Oh, temennya yang mati nanti, Oh. bukan korennya. Jadi Mas Doni misalnya mau bunuh korennya Mas Budi, yang mati Budinya, bukan korennya kan. Tapi secara umum Heeh. teman yang namanya korin ini Heeh. ada manfaatnya memang. Ya kalau bisa memanfaatkan, kalau tidak juga tidak. Tapi ya buat apa juga kita memanfaatkan ini ya, jin macam-macam. Kalau zaman dulu mungkin masih perlu lah, relevan gitu ya. Saya mau ke Amerika, saya mau ke Mekah gitu. Belum ada pesawat, naik kapal juga bayarnya macam-macam, suruh gendong masih mungkin. Nah, sekarang kan beli tiket aja gampang. Karena untuk mengendalikan itu kan butuh wirid, butuh doa, butuh ritual macam-macam yang repot banget gitu loh. Sekarang ini tinggal asal ada duit ke bandara, beli tiket kan selesai. Ngapain repot-repot gitu. Dan manusia itu adalah puncak penciptaan Allah kan itu. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh aku Allah menciptakan manusia sebaik-baik, setegak-tegak makhluk, sesempurna-sempurna makhluk gitu. Nah, jin dan yang lain-lain gitu. Itu kalah dengan manusia dari segi kesempurnaan gitu. Itu kan sisa produksi saja kan gitu. Dan jangan salah ya, karena Tuhan itu menciptakan bumi itu kan dimensi bawah. Iya. Langit dimensi atas, 7 lapis. Maka sangat dimungkinkan bahwa manusia itu juga punya kembaran paling tidak 7 di alam yang berbeda. Kan gitu. 7 itu sendiri di dalam bahasa Arab itu bisa artinya benar-benar 7, bisa artinya tak terhingga juga. Jadi di alam apa itu lain itu pas kita dibikin Tuhan itu ada jin yang paling dekat tadi yang disebutkan Nabi. Ada nanti yang lain-lain bisa ini. Orang Jawa kan menelusuri sedulur papat lima pancer. Jadi 4 dimensi yang dikenali orang Jawa lewat tasawuf Jawa itu, Islam Jawa itu. Tapi dalam Islam kan konsepnya 7. Gitu. Jadi ada 7 lapis yang kita enggak tahu gitu. Oke, terakhir nih Gus. Artinya antara korin dengan setan yang kita bicarakan sejak awal itu berbeda ya? Ya berbeda. Artinya itu makhluk yang lain. Ya setan itu kata sifat lebih tepatnya begitu. Oke. Iblis itu dulu menjadi hamba Allah. Begitu dia jahat, dia menjadi setan. Jahatnya itu kan yang membuat dia setan. Jin itu netral, bisa Islam, bisa jadi setan, bisa jadi non muslim kan gitu. Kalau dia ketempelan sifat negatif, dia menjadi setan. Nah kemudian yang tadi topik kita awal, setan yang menggoda umat Islam ini, apakah sama dengan setan? Sama. Sama, artinya itu sama. Sama. Gitu. Jadi setan itu menggarisbawahi keinginan manusia yang cenderung jahat. Oke. Karena yang disebut hawa nafsu itu kan sebenarnya keinginan. Inna nafsal ammaratum bisu illa man rahimah rabbi kan ini di surat Yusuf itu. Sungguh nafsu itu keinginan gitu. Keinginan itu kebanyakannya itu mengajak kepada hal negatif, menghancurkan manusia. Kecuali nafsunya orang yang sudah dikasih Tuhan, sudah menjadi mengallahkan itu, mengalahkan. Oke. Nah setan tinggal numpangi aja. Berarti kalau ada orang mengatakan ketika berbuat salah bahwa yang salah setan itu ya sebetulnya tidak benar. Ya setan nanti bisa menuntut balik dia. Pencemaran nama baik kan. Terima kasih Gus. Terima kasih. Jalur Cinta Rofa akan kembali di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.